Yap. Mamamnya sudah. Dimana pada Kabita, Dax sekarang lagi Habis makan harus ada apa? dessert. Aduh, the dessert. Duarita. Jadi Dan tadi selesai makan juga percakapan kita sampai mana sih? sampai Pengalaman ya? awal. Kenapa Kenapa? terjun ke dunia K-pop? Tiba-tiba tiap iklannya kan Almost Paradise. Almost paradise 아침보다 더 눈부신 Yang bodoh na. Betul sekali. Menjadi seorang K-popers kenapa? Nah, sekarang sambil ngemil-ngemil, ini sebenarnya inti poinnya yang bakal kita bicarain. Jadi selama ini tuh belum poinnya. belum poinnya. Mas, Baru bukan introduce. Baru Saya takutnya ada penonton yang tiba-tiba ngetik, anjing mah ini bukan belum poin. tadi baru ngabibita. Udah nungguin gitu ya. Sekarang kan kita sebagai kasarnya penggemar musik Korea, penggemar kultur Korea, yang kalau di Indonesia sendiri masih menjadi hal yang terkadang Dianggap Aneh. aneh atau dianggap Alay. nah, Geek gitu. Pasti anak-anak yang apa ya? Edgy gitu. Edgy gitu yang betul. Edgy sinyal kalau enggak. edgy. Ya, aing udah 3G. Iya kan kalau yang ininya HSDP. Oke, sorry. kadang dianggap juga sebelah mata oleh Kakashi karena dia kan memang sebelah mata. Oh iya betul juga ya. Langsung aja. Pernah nggak sih kalian kayak apa sih perlakuan dari lingkungan kalian Setelah masuk ya K-pop. setelah masuk K-pop sampai sekarang deh, dan apa yang kalian lakukan itu, apakah ngediemin atau gimana? Dimulai dari Pak Alpi aja yang paling pojok. Ya. Kalau saya sih alhamdulillah di pergaulan tidak pernah dikucilkan ya. Iya. Tidak pernah menerima serangan-serangan seperti apa yang menjadi stereotip di masyarakat tentang fanboy yang diserang oleh teman-teman sebayanya atau teman-teman sekitarnya ya. Alhamdulillah saya tidak pernah merasakan itu karena mungkin saya tidak begitu. Iya. Ya. Jadi kalau ada fanboy yang merasa tertekan atau merasa nggak suka sama temennya yang ngejek-ngejek si fanboynya alay lah atau banci lah atau apalah atau geek lah atau aneh lah. Justru menurut gua kalian bukan harusnya mencari cara bagaimana cara menghadapinya. Menurut saya kalian harus introspeksi diri. Iya, bener. Iya. Jangan-jangan emang elunya kayak gitu. Itu terlalu Iya. Karena saya pun itu nggak pernah ngadep kayak gitu ya, mungkin karena saya nggak gitu. Itu sih kalau saya. Intinya manehnya introspeksi gitu. Ketika maneh dicemooh, apakah manehnya yang Dan teuing. dia mah nyemooh orang atau orang yang harus kenapa orang dicemooh? ya. Iya. Introspeksi kenapa orang bisa dicemooh? Iya. Apakah ini emang alay? Sorry no hard feeling, tapi kan anggapan fanboy untuk di Indonesia itu masih kayak yang leme-leme, banci apa segala macam gitu. Nah, iya stereotip memang. Karena kenapa menurut saya kenapa banyak yang bilang kayak fanboy tuh banci lah, fanboy tuh aneh lah. Karena memang ada yang seperti itu, Pak. Iya, karena Tidak pada bisa faktanya. dipungkiri. Tidak bisa pada dipungkiri. faktanya Kita nggak ada. bisa, gua nggak mau bela fanboy di Indonesia juga karena memang ada sebagian yang seperti tanggapan itu gitu. Iya, faktanya memang ada. Tapi masyarakat sudah mengkotak-kotakan mungkin seperti itu. Jadi bagaimana cara kita sebagai fanboy yang mungkin alhamdulillah kita ngerasa kita yang benar gitu. Kita menyukainya. Tapi dengan masih ada batasan. Ya gimana cara kita untuk melawan stigma yang udah ada di masyarakat. Kalau Bapak Dimas bagaimana Bapak Dimas? Kalau gua sebenarnya sorry lah. Sama juga gua kayak gitu. Iya, kenapa ya? Kok gitu ya? Sedih ya. Padahal pernah nggak mengalami tekanan-tekanan seperti yang apa? Ya, pernah gua di tahun-tahun sulit. Enggak sih. Kayaknya memang lingkungan gua tuh adalah bukan lingkungan K-pop sebetulnya. Dari awal gua anak di zaman kuliahan, zaman gua kerja, zaman gua sampai sekarang juga masih kerja lagi, beda tempat kerja. Itu tuh kayaknya memang lingkungan gua tuh bukan lingkungan yang
suka K-pop. Kalaupun ada paling satu orang dan dia juga cuma diem atau dia cuman kayak ih gue suka dramanya tapi gue nggak musiknya gitu. Tetap anti sama idol-idolnya. Nggak anti sih, cuman lebih nggak gue lah nggak dengar lagunya gitu. Pernah dibilang apa sih mana mah juga banci gitu, lu kayak banci suka gini ya gue tadinya mikir ya gitu gue kayak banci, kayak bener kayak Albi bilang introspeksi lagi, benerkah kita berlaku kayak banci gara-gara kita suka sesuatu itu gitu kan. Sama kayak ketika lu jatuh cinta terus lu dibilang lu mah kalau udah jatuh cinta kayak orang gila nggak pernah ingat sekitar. Terus kalau kita iya kan bucin gitu, terus kita ngeliat bener nggak sih kita nggak ingat sekitar kalau kita lagi jatuh cinta gitu gitulah. Ya gua introspeksi lagi ternyata enggak, gua kayak yang gue biasa aja, gue suka lagu Korea, gue dengerin lagu Korea, gue nyanyiin lagu Korea wajar kan, nggak pernah gue yang kayak ngeracunin ini denger enggak, gue biasa aja. Orang-orang lihat lagu playlist gue, Dim coba puter lagu misalnya gitu kan, puter lagu lah, apaan lagu sih Korea semua nggak ada lagu ini, ya sorry aja gitu gue denger, rewind terus-terusnya tuh Korea terus playlist gue gitu. Nah sampai suatu waktu ketika yang ada yang bilang, ada yang bener-bener nanya gitu kan, apa sih lu suka Korea, kenapa sih, apa sih spesialnya? Gue juga bingung, kenapa ya gue suka Korea. Terus gue tanya balik ke dia, nah lu suka musik-musik metal kenapa? Enak musik metal, garam gitu. Oh, lu nggak suka? Gue suka musik metal, gue suka undergroundan atau kayak Dream Theater, gue suka, gue juga suka ya kayak gitu ya sama. Dream Theater tuh teater berapa sih Pak? Teater 5, silakan masuk. Nah. Sorry lah. Boleh. Sorry lah Pak. Itu mezzo sedikit. Siap, nggak apa-apa, jangan tegang. Santai baru Dax. Nah ini memang curhatan Iya, hati curhatan. ya. sebagai Kita lebih ke fanboy. Supaya teman-teman juga tahu gimana sih, misalkan apalagi kan Bang kasarnya Bang Alpi orang tahu-tahunya itu sebagai influencer di Indonesia yang udah orang K-popers ya tahu Alpiandi lah gitu. Makanya sekarang orang tahu juga gimana sih rasanya menjadi seorang fanboy kayak gitu sih. Ya Lanjut. begitu yang ditanya itu gua nanya, tiba-tiba gue juga tercetus kayak nanya lagi, lu kenapa lu suka musik punk? Lu suka musik metal? Lu tahu nggak arti-arti liriknya? Dan kalau ada yang jawab enggak, gue nggak tahu, gue suka aja musiknya garam, bisa bikin anggu-anggu. Aing kayak gitu. Nah, gue jawabnya, nah sama, gue juga denger K-pop, angguk-angguk, rappingnya gue bisa ngikutin malah. Gue tahu arti liriknya, gue tahu sarang hajima, sarang hanga, gitu-gitulah pokoknya. Minimal gue tahu sarang tuh artinya cinta, bukan wadah tempat telur bebek. Sarang ya. Ya kan gitu. Bukan juga yang buat motong. Iya, betul. Itu parah. Sorry bapak ini, sorry. Jangan ditanya, sorry ya. Piring. Oh iya, sorry lagi ya. Gua suka dance-nya, gua bisa menirukan misalkan gitu kan. Terus kayak dan kayak K-pop gitu ya. Orang mungkin mikirnya K-pop anjir anak-anak boy band, girl band, isinya bebancian, yang pesolek, oplas segala macam. Karena orang cuma mikir K-pop doang gitu loh. Dia nggak mikir kayak ada di baliknya ada reality show. Di baliknya tuh ada news yang yang benar-benar variety show gitu kan, variety show yang membahas tentang culture-nya Korea, yang dengan bangga mereka mempersembahkan gitu loh. Ini loh Korea, bangganya itu loh. Ini culture-nya Korea, tentang sejarahnya Korea, dan gua bisa tahu sendiri King Sejong gitu loh. Raja Sejong, terus yang kayak Turtle Ship, yang gitu-gitu, pokoknya tentang sejarah-sejarah Korea. Cuma gara-gara nonton variety show gitu loh, nonton 2 Days 1 Night, Running Man, terus Infinite Challenge, banyak informasi gara-gara itu. Pokoknya mah kalau dari gua ketika ada hal-hal kayak gitu, gua lebih menanggapi nggak semua hal-hal yang dicemooh orang itu adalah buruk gitu kan, tapi nggak semua juga baik. Ketika suatu hal berlebihan memang dampaknya lebih buruk ya nggak sih? Betul. Kayak misal gue juga suka SNSD bikin konser, SNSD ngeluarin album, gue ngeluarin duit terus gitu. Sedangkan gue nggak ada waktu buat nabung atau apa, itu kan jadinya lebih bad gitu kan, lebih buruk dampaknya. Ya sewajarnya sih. Gue bisa merangkum apa yang dia ceritakan sih, kayak kenapa orang-orang bilang lu kenapa sering-sering ini yang bukan fans K-pop nanya apa sih enaknya lagu K-pop, kenapa sih lu suka K-pop? Ya itu tuh musik tuh masalah selera Pak. Iya bener banget. General musik banget. tuh masalah selera. Dan K-pop itu ya merupakan bagian dari berbagai keanekaragaman genre musik.
dan ya ada K-pop di salah satu genre musik ya. Kalau memang itu ternyata masuk di telinga kita, ya kenapa gitu? Ya. Enggak gitu kan. Iya, harus cuma disalahkan seperti itu. gitu Iya. kan, betul tidak Wak? Yang salah itu kalau menurut saya ketika genre musik K-pop ini yang ngerubah kita. Bukan sih Itu kalau yang menurut salah saya mah yang salah. kita memaksakan musik kita ke orang lain. Itu Terlebih salah itu juga ini, bisa. ini nih, banyak curhatan juga teman gue yang suka K-pop. Banyak curhatan teman gue itu sering dicap annoying sama teman-temannya. Ternyata setelah gue selidiki lagi, mereka salah dalam bergaul. Mereka suka K-pop karena mereka jarang teman-temannya yang suka K-pop juga. Mereka berusaha untuk bikin teman-teman sekelilingnya tuh suka K-pop juga. Memaksakan. Agak memaksakan. Nah, itu yang salah. Kenapa yang dicap annoying? bakal dicap. Iya, itulah yang bikin bukannya teman lu jadi suka K-pop, malah teman lu jadi ilfeel sama Nah, lu. betul. Apa bagusnya mah mereka yang duluan nanya sebenarnya. Karena itu tidak bisa dipaksakan, sesuatu yang tidak bisa dipaksakan asli. Gua pun beberapa teman gua yang akhirnya suka K-pop yang tadinya enggak, itu tuh bukan atas dasar berawal dari pemaksaan loh, kayak gua dengerin terus-menerus gitu, tiba-tiba akhirnya ada beberapa yang penasaran, nanyain. Akhirnya mereka nge-explore sendiri, akhirnya jadi suka. Tuh. Jadi mending Gitu. mereka duluan yang nanya, bukan Iya. kita yang ngajak. Mending gitu. Ya, lanjut ke Vio dulu. Bapak Vio, silakan. Apa ya, cerita apa ya? Ya sekitar lu Stigma aja, Pak. Gimana, Pak? Keluarga, teman yang Kalau gua dulu. kan lebih sering di kantor ya. Iya. Nah, di kantor tuh ada yang itu kayak yang tadi kayak yang menganggap K-pop tuh annoying karena ada beberapa nih teman gue yang K-popers di kantor tapi muter lagu K-pop Gede gitu ya. gak di headset pakai speaker gitu. Speaker terus Iya. gede banget. Iya, itu yang bikin gue sendiri sebagai K-popers malah ikut malu gitu. Oh, iya. Karena terlalu memaksakan kehendak teman-teman harus, cuman ya itu gue kadang itu kayak pakai headset aja gitu. Iya. Cuman ya gimana ya, ada yang emang niatnya pengen Maaf. menyebarkan. Ya, Iya, jadi terus K-pop. cuman dampaknya jadi malah. Tapi Dengan kalau cara positif- yang salah. Positifnya mungkin saya lagi rusak nih kayaknya. Kayaknya nggak- Rusak. belum bisa beli. Ya pas dia pakai kan, alah mati sebelah nggak enak Nggak enak. udah pakai speaker aja gitu. Takutnya nanti Ya. tulis sebelah kan Tulis nggak sebelah enak nggak gitu enak. kan. Terus Neng yang tulis lucu dua-duanya. Yang lucu tuh ketika kan suka ada yang lagi istirahat tuh teman-teman gua muter variety show, Running Man gitu-gitu, ketawa-tawa sendiri. Itu juga sama bikin kesel orang-orang sekitarnya. Itu mari gandeng bisa seserian sorangan. Ya naon sih gitu Ya. ya. Apaan sih gitu. Cuman kalau kata orang mah dulu pernah kejadian kayak itu, orang coba deh nonton gitu. Iya. Justru orang biasa tuh lebih gampang ditularin sama variety show karena Ya, ada benar. komedinya di Ada situ. komedi. Karena komedi untuk semua orang. Balik lagi berarti ke pernyataan Bapak Alfi yang tadi, yang berarti itu cara penyampaian kita yang salah dan kita harus introspeksi gitu. Iya, Berarti betul. ketika orang sampai ilfeel, nah sih nih beki nyuruh banget saya untuk suka K-pop, nah itu jangan berarti dipaksain. kita salah untuk Salah cara bergaul Anda gitu. Bukan Kalau- berarti Anda suka K-pop, Anda harus meracuni gitu. teman Orang Anda ya. juga. Lebih Sebenarnya meracuni itu penting juga, cuma caranya jangan bikin annoying gitu. Tuh. Ada cara halus kok banyak sebenarnya. Banyak cara. Biasanya kalau minjem laptop cuy. Nah, biasanya mah. Minjem laptop dong, kan di home tuh habis. Nah, lanjut ke Bapak sudah? Udah. Lanjut ke Bapak. Gimana, Pak? So, Pas di waktu kan disuruh ngedance kan. Stigmanya tuh K-popers tuh bisa ngedance. Ya tes kesenian cuman orang-orang bisa nonton. Iya. Ujian praktek. Allah gitu. Tapi orang-orang lain bisa nonton. Kayak adik-adik kelas gitu. Anjir. Suatu pembuktian gitu. Anjing. Kalau aing teh K-popper yang positif anjing. Nah, Jadi walaupun K-popers tapi hatinya rohis gitu ya. Ya. Kan Kenapa? Sorry lah, sorry. pokoknya harus nampilin dance aja kan. Terus bikin kelompok anjing cowok-cowok berempat nih nggak suka K-pop, gimana ya bilang? Dia kita ngedance K-pop aja. Anjing. Enggak ini tuh modal. Enggak. Terus bilang mau nggak kalau ngedance K-pop kata aing teh. Kan teman-teman Hari aing ini dah kita disponsori kacang 2 kelinci ya.
Kirain kacang sukro. Apa ada ini Garuda tapi biar Garudanya itu kan padahal Garuda sponsori dulu Pak. Jai. Sakitnya sih Bapak. Dua kelinci. Diajarin. Dua kelinci. Diajarin. Terus Ya lanjut. Tadi dari mana sih? Oh, kelompok kan dance mau K-pop. dance dong. Terus kan bertiga, anjing bertiga nggak suka, berempat. Cowok berempat, cewek ada. Jadi yaudahlah tampilan beda, kalau nampilin cewek ya cewek, cowok biar cowok bikin sendiri. Cina. Oh iya sok silakan. Anjing kata saya. Udah dance K-pop mau nggak? Kan yang lain mah rata-rata kan kayak apa modern dancing sebetulnya. Ya, Kalau modern gitu K-pop lah. lah. Pas itu teh lagi zamannya juga shuffle kalau salah saya ingat orang teh. Bener shuffle. Wah, pernah nonton video sih shuffle. Wah, serius asli sih shuffle. Jadi dari tiga itu teh dua teman orang itu teh satu teh doyan shuffle sama orang juga dulu. Terus yang ini tuh yang satu mulai terbuka pikirannya tentang K-pop kan aing cocolin nih lihat nih dance-nya kata aing teh. Oh iya bener udah bikin. Pas yang dua lagi mah ya udah pasrah mau Ikut-ikut aja. Ya udahlah ikut aja. Dan dua orang ini teh termasuk yang satu yang pintar, yang satu pendiam. Kan lagi hype-hype-nya banget K-pop teh waktu SMA teh kalau nggak salah teh. Untuk di mata para wanita gitu. Ya di tahun-tahun mana SMA emang. Suju teh ya. Suju. Nah orang teh namanya Suju. Yang Mr. Simple. Anjir. Ih aing ngulik itu duaan sumpah ini masih inget. Sampai yang lain mah kan dan edanya teh orang tampilnya terakhir. Anjir. Itu ngerasa mana tuh sebagai Yesung ya. Anjir. Lain bukan Yesung. Siwon. Anjir, visual dong. Jadi dari situ terus Ya udah gitu. Ada rasa kebahagiaan tersendiri gitu. Tapi nggak dapat bully abis ngedance. Hah? apa dapat bully enggak, Bang? Enggak, malah pada nanyain. Oh, benar. Ya, bener orang ngeliat pas perform teh pada tepuk tangan terus pada anjir mana bisa ngajak anak dua orang itu cari yang pendiam gitu kan. Yang nggak bisa ngedance teh langsung wow udah heboh ya lah istilahnya nama. Suatu hal yang positif. Iya, Positif. itu Sangat yang dari positif. tadi yang Gimana banyak kan orang teh aing enggak nyangka lah si itu cina bisa ngedance padahal belajar wae gitu. Yang aing enggak nyangka si itu bisa ngedance padahal dia mah. influence secara positif tuh gini. Iya. Betul. Bukan maksa mana ayolah dance gitu atau kepo tapi Ini K-pop nih, ini bagus itu terlalu annoying. jangan. Gua juga enggak suka sih. Betul. Cuma semenjak itu ya mulai emang pada mulai terbuka cowok-cowok di kelas orang juga enggak kayak gitu deh. Dan pas SMA mah ya biasa-biasa aja sih. Soalnya pada terbuka juga. Ujung-ujungnya pada nanya, "Itu siapa?" Cen namanya. "Hei, kok pada gitu?" kata Aik teh. Kasih tahu. Nah, itu. Dapat. Ketika ada Timingnya. orang nanya, non K-pop fans nanya, itu apa? Di sinilah Itu berarti otaknya sudah mulai siap untuk menerima ini nih. Kalau kan nanya satu cewek misalkan, "Nih ceweknya siapa ya? Cantik." Cen. Ini yang ini. "Oh, gue bed ini." Cen. Udah enggak ngelanjutin. Kayaknya mah di rumah searching lagi dia. Ya pasti. Paling ntar ngechat dia kan. Wah, yang tadi gini gimana sih? Yang grup apa sih dia tuh? Sekali terjadi, Banget sekali terjadi terjadi. itu. Sering kali. Pak Maris, Pak Maris nih, gua pernah dengar cerita kayak lucu banget ya temen. Sekitarnya itu. Sekitarnya kayak lucu Kayak banget lu. Yang mana ini, Pak? Ya sekitar lu lah. Kalau saya sih sebenarnya karena ini kalau jujur gitu biar barudak juga tahu gitu ya. Jadi saya itu kasarnya anak yang nongkrong lah, sering banget nongkrong gitu. Jadi hal-hal tahu mungkin teman-teman hal-hal yang ada di warung itu saya lakuin kayak nongkrong sampai malam, terus hal-hal yang ngopi kayak gitulah. Hal-hal selainnya jangan dibahas lah kalau main catur, kayak gitu, main kartu. Maksudnya kayak daftar bimbel ya. nah, daftar bimbel, terus daftar haji. Iya. Jadi Kamar mungkin mandi. jadi teman-teman juga tahu. Mungkin teman-teman di sini tahulah yang cewek-cewek pergaulan anak-anak nongkrong kayak gimana. Iya. Mungkin orang lihat muka saya, Pak, Seperti orang melihat muka Anda ya kan? Iya. Jadi kayak orang tuh ngira saya tuh sukanya Nirvana kayak gitu-gitu gitu kayak. Orang pas lihat temennya, "Anjing ini anak kayaknya suka K-pop banget nih." Oh, anjing enggak goblok. Aing mah kayak gitu. Oh. Aing mah kayak maksudnya kalau sama teman-teman lingkungan aing udah disangka tukang pukul lah gitu. Pas aing ngedengerin suka Pasti diharap pukulnya. si Star gitu. Sorry. Bentar dulu. Marah dipotong-potong terus, marah. Keluar tukang pukul. Sorry. Jadi kayak mungkin emang ada perbedaan raut muka dari mereka ketika tahu aing suka ya, brewokan hitam gitu kan ya ngelakuin hal nongkrong terus Star nontonnya. nonton si Star dengerin K-pop gitu. Riz,
Wih kan, maksudnya kalau misalkan orang yang nggak tahu gitu, cuman yang Aing di situ kayak kalau orang bukan tipe yang biarin gimana orang nggak gitu, tapi orang kayak bisa menjelaskan kenapa orang suka. Kayak Aing jujur Bruno Mars yang kayak gitu orang ngikutin, kayak misalkan Barat pun orang ngikutin gitu, kayak Charlie Puth yang kayak gitu orang suka juga, Indonesia suka juga, semua jenis musik semua aliran jenis musik masuk ke telinga saya gitu. Jadi saya bisa ngejelasin tipe-tipe, dan kalau mungkin kalian yang belum tahu, K-pop itu punya hal-hal yang bisa dijual lebih dari yang mereka nggak bisa jual. Apa tuh? Packaging album contohnya. Apakah Justin Bieber, Bruno Mars pernah punya foto package 83 halaman dengan merchandise dalamnya? Itu bukan suatu kebanggaan, cuman kayak sesuatu yang bisa dijual lebih. Apakah stage ketika Justin Bieber comeback itu sama dengan stage BTS comeback? Itu kalau teman-teman lihat aneh juga sih kalau Justin Bieber di M Countdown. nah iya sih, cuman tata stage gitu itu kayak gimana ya? Apa tadi? Enggak, di belakangnya ada pohon kan BTS kan Iya. kami kemarin Ya makanya. ada pohon kan. Jadi Justin Bieber gitu. yang orang suka kasih tahu ke anak-anak itu, industri Korea itu nggak main-main gitu. Intinya itu sih. Jadi kayak nah sih Korea Rizky kieu sok tempo heula. Misalnya kayak mangga itu mah kayak persepsi maneh bencong apa segala macam. Kalau maneh udah lihat kayak stage panggungnya seperti apa, industri Korea seperti apa, tingkat ekonomi Korea naik gara-gara K-pop, harusnya maraneh malu sih. Nah, ngejek-ngejek K-pop, ngejek-ngejek plastik. Nah, eta Marane tuh ya kasarnya bukan orang ngebela, orang juga suka gitu. Aliran lain bener-bener ngedengerin, playlist orang juga ada. Cuman kalau misalkan udah sampai ngejek ke sana, coba introspeksi diri, ngeliat kaliannya yang ngejek juga Salah satu penghasilan negara terbesar ya dari industri K-pop. industri K-pop. sampai Korea. salah satu penghasilan terbesar loh. Iya. Maksudnya Yang bikin cukai negara terbesar. jadi negara Korea maju gitu. Jadi Pengen- negara maju bukan negara berkembang pengenalan lagi. budaya itu kan berarti penting banget, dan itu menjadi satu kayak Smash sama Cherry Bell comeback berapa kali belum tentu bisa melunasi hutang negara. Itu. Iya. Itu bener banget. itu bisa. Jadi kalau logis dong. Logis Bener. banget. Jadi kalau saya lebih ke situ sih Pak, lebih kayak saya anak nongkrong, teman-teman juga pasti yang kayak gitu orangnya. Jadi ketika di warung gitu, oh si baru suka K-pop. Biasanya orang kayak nge-edukasi gitu, kasih edukasi kayak Menjadi kayak guru Mario. ya sok mana ngejek K-pop nih. Ya yang sederhana itu kayak gini, mereka bisa gini, mana lihat stage panggungnya apa segala macam. Mereka kasih link. Nggak jual link juga sih. Laisa, tapi Babino. dan nggak sedikit yang jadi orang-orang anak-anak tongkrongan ke orang itu nggak sedikit yang jadi K-pop tuh ada juga yang kayak Maris. Iya. Ada nggak semua anak K-pop tuh ya aing nggak tahu aing dicap alay sama orang apa enggak, cuman ya ada orang yang nongkrong laki gitu yang aneh-aneh juga kelakuannya. Marketing ya ketika diserang sama Nama K-pop fans ya. iya orangnya kayak gitu. Kalau saya gitu. Udah kayak misal kayak gue kan ya udah sih. Nah, Iya, kalau saya iya, nggak iya. gitu. Kalau saya malah ya udah nih lihat, dan nggak sedikit Pak yang bertanya Ya, kembali. iya. Teman saya ini kalau nonton lu mana kok harus nonton ini Van si Fandi. Dia kalau Aing closing tahu, aing bang tahu. dia closing terus dia nih. Iya benar. Marketing asuransi bang closing terus pasti. Nembus target kayaknya ya. Oh, closing. Sekarang sampai nanya-nanya keracunan Jifren apa segala macam. Dan itu nggak urang paksa yang itu. Ya awalnya berjalan segitu aja. Mungkin gara-gara jadi balik lagi kayak kata Bang Alpi. Ketika sikap kita bener, Orang-orang ada yang komen, emang Bang Alvin lebih tua dari Maris? Kalau secara muka kan tidak mungkin gitu ya. Iya. saya tua banget. Dan mungkin tadi kita berlima udah lah ya. Iya. Masing-masing kita ketika stigma masyarakat apa yang kita dapat dan kita apa yang kita keluarkan itu tadi udah diomongin. Ada satu teman kita lagi. Ya, dia K-popers juga. K-popers juga. Apalagi dia mungkin salah satu-satunya di antara kita yang langsung terjun. Mungkin kita semua kasarnya lebih ke apa ya? Fanboy. Doang. Fanboy. Mungkin Bang Abi udah masuk influencer segala. Dan ini dia cover dance langsung. Iya. Dance. Berarti banyak lah kayaknya. Jadi kayak role play-nya. Role K-pop play-nya. juga. Bahkan dia main role play juga ya. Iya, Role play juga. dia juga main RP. Tapi apa yang pesan apa yang bisa kita dapat? Silakan. Mang Atuy, Bang Mang Atuy. Atuy. Jinnya WTF. Silakan. Annyeonghaseyo, Yorobun. Ini kelihatan nggak sih Anjing, sini? gak banget. Kelihatan nggak sih? Kelihatan. Oh, iya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Jadi apa ini tadi? Iya Ya, itu ya. ini masalah stigma non K-pop fans terhadap fanboy. Oh, kalau aku Apa pernah ada pengalaman nggak Bapak? Mungkin mana lebih hard dari fanboy, mana udah nge-DC gitu ya. Apa sih yang mana dapat? kalau orang sendiri sih kayak Apa yang orang lihat masa tentang Ah, Bapak gitu?
ya pasti di bencong-bencong pasti ada. Iya. Ya, pertama bencong-bencong, tapi kan kenyataan bukan. Iya. Ya, bisa membuktikan lah gitu kan. Kalau saya itu bukan bencong gitu. Pas terus misalkan di bencong-bencong sekarang kan jatuh ke terjerumus ke dance. Awalnya ngapain sih maneh cuma ngedance genan kayak cewek gitu ya. Hei, yang ngedance tuh bukan cewek doang, cowok pun ada gitu. Nah, kalau misalkan ada orang yang bilang gitu, mendingan tunjukkanlah dengan prestasi. Betul. Kan ini bukan sombong ya, bukan sombong. Cuman waktu 2015 tuh orang main lagi ke anak-anak yang dulu main. Ya di sana memang kebanyakan bukan K-popers gitu, kayak ya musik-musik keras gitu. Nah kan mulai ngeledek lah gini. Ya kita tinggal bilang aja, "Duh, maaf tuh. Kita ikut K-pop tapi alhamdulillah kita bisa bawa nama Indonesia." Iya. Waktu ASEAN 9 negara, lumayan lah juara 2 juga gitu. Kan langsung, oh anjing mana tuh langsung minta traktir anjing kan jelek kayak gini kan Berarti di sini Mang Atuy udah pernah mewakilkan Indonesia. Alhamdulillah. Alpi juga udah pernah jadi desang. Ini Kalau ini internasional ASEAN. ASEAN. Alpi udah Tapi desang yang di nggak jauh KWF. Kita ngapain sih anjing? Hah? Kita ngapain berempat? Lah kita emang bukan siapa-siapa kan? Oh, kita mah cuman bisa baru bikin dak, senyum Cak. baru dak. Kalian kan divisi marketing kan? Oh iya benar. Marketing K-pop. Iya, K-pop. marketing, divisi marketing. Itu sih. Orang Ada lagi? Orang juga pernah ada temen ya dia punya band metal segala macam, pas main ke rumahnya saya pinjam tuh laptopnya komputernya SNSD dia cinta mati sama Tiffany. Juara. Tapi tidak mengeluarkan di pertemanan. menunjukkan. Tapi gitu. Di tongkrongan nggak nunjukin. Tengah bijilkeun. Awalnya emang enggak, tapi lama-lama dia kayak ini SNSD masih zaman 9 nih, anjing comeback nih anjing, aing suka pisan cenah aing love pisan lah cenah. Padahal dia tuh udah ke panggung teh udah anjir lah pokoknya garang pisan gini enggak kelihatan ada K-popnya gini. Tapi pas udah ngobrol gini mah enak gitu. Emang ada beberapa fanboy yang tidak mau menunjukkan di publik bahwa dirinya itu fanboy ada. Iya. Tiba-tiba kayak Iya. gitu. Ada sih. Kalau kita ini semua udah berdamai dengan diri sendiri. Ya, tak, sebenarnya pentingnya itu loh. Self confidence-nya udah Iya, tinggi. self-confidence. Gua udah peduli aman anjir, gua make sweater Pink Paradise, gua pakai sweater SNSD Aping. Ditanyainnya apa nih? Aping lah, gua bikin sendiri, beli sendiri gitu aja kan. Tinggal dengan bangganya aja gitu. Gimana cara balik lagi gimana cara kita menjadi diri kita yang benar untuk self confident jadi seorang fanboy K-popers, khususnya fanboy gitu. Lupa tadi mau nambahin apa? Lupa ini gara-gara disela. Oh maaf Pak. Iya salah. Disela. Oh iya motor disela. Ngegas anjing. Sorry lah. Itu sih intinya ya. Ya, Stigma masyarakat yang kita terima sebagai fanboy dan kita gimana cara kita menanggapinya. Ada yang mau nambahin lagi? Tapi dini hari fanboy fangirls mulai dimaklumi nggak sih? Soalnya Oh, jadi dewasa ini gitu ya. Dewasa. Ini. Sorry lah bahasanya tuh Pak tukang sejarah. Kalau kata saya itu mulai dari Blackpink loh, Pak. Iya. Teman saya yang nggak suka tuh Iya. bener-bener Jennie Rose itu tahu. BTS tuh kayak BTS udah Billboard tuh. Masalahnya gini sekarang fans Charlie Puth, fansnya anak-anak EDM menggicik BTS gimana mereka collab sama BTS gitu sekarang. bener. Iya. Jadi jadi Orang Shawn Mendes aja waktu di Nah, Billboard Shawn Mendes. pengen banget foto sama BTS anjir, sekelas Shawn Mendes. Shawn Mendes. Lu ngejek-ngejek BTS terus suka Rich Brian aja ngepost sama BTS. Ngepost sama BTS, iya. Jadi mangga silakan balik lagi ke kalian ucapnya Menghina, untuk mencela. apalagi dewasa ini yang ketika grup-grup K-pop udah mulai merambah ke kayak idola-idola kalian BTS apa yang nggak sih suka. kayak gitu-gitu. Shawn Mendes tuh laki banget ya, orang Shawn Mendes Insta story waktu ada BTS di Billboard anjir. Jadi- Dia dengan bangga anjir ketemu BTS gitu loh. Anjir siapa yang nggak mau gitu. Manusia tinggi yang terkenal di sana pun tidak menghina. Kenapa Anda menghina? Nah, Iya. lah yang menghinanya lebih hina ternyata. Oh my god. Bener juga ya. Ngaca lo. Anjing. Ada salah satu yang stigma lagi di non K-pop fans kenapa tidak bisa menerima K-pop khususnya ke boy group ya. Kalau laki-laki ngelihat boy group itu kayak susah untuk nerima untuk orang awam melihat boy group tuh pada make up. Padahal coba tanya Justin Bieber kalau ada deket di backstage pasti make up.
Ya kan Justin Waktu mau Bieber. konser, Orang iya. gitu Pak loh. Andre Taulani Sule juga kayaknya di touch up. pasti. Iya. Ya namanya di depan kamera ya harus semua juga. di Asli depan loh. kamera ya pasti harus di Gak usah kan Bopak Castelo lu kalau tahu itu ya pasti di make up dipakai lip balm biar bibir gak kering pecah-pecah kayak lu makan seblak terus makan sebelah sama kerupuk tuh bibir pecah pecah. Oliver Sykes Bring Me The Horizon Ah. mau konser tuh make up dulu Ya. mana kira pas panggung mau hinyai Kita natural dong. aing masih ada make up bukan soalnya kita Dokter. belum nggak usah gitu. Kapan penting. Jadi ya Kuburan band aja make up dulu. Nah, otak. itu bukan make up. Itu bukan makeup lagi. Itu bikin. Sting. Ya, Anjir. jadi ya teman-teman balik lagi. Sebenarnya kita cuma pengen ngobrol curhatan hati curhatan hati. Seorang fanboy. Dan mungkin gimana diterimanya. Ya udah intinya Kembali lagi itu masing-masing. sih. Iya. Untuk yang sekarang nonton bukan dari kalangan K-popers, tadi udah didengerin mungkin silakan kembali lagi. Dan mungkin kalau misalkan teman-teman yang K-popers, kenapa sih cowok bisa suka K-pop? Kita udah jelasin dari awal tadi makan buat Ram belum ada bapak sampai sekarang udah ada. Jadi itu sih intinya. Ada lanjutin apa? Reza? Suka itu suka, nggak bisa di ini. Nah. Ya, lu kenapa lu suka genre musik ini? Ya karena genre musik ini cocok. Cocok. Dan emang nggak bahkan gini semua kita di sini tuh kita suka K-pop tapi bukan semata-mata K-pop doang yang kita dengerin anjir. Ah, jangan mikir ya. K-pop teh paling atas enggak? Enggak juga. Kayak gua nih, gua pecinta Bollywood juga, Sama anjir. J-pop juga, gua Iya, larang. lagu Melayu juga, gua. Saya Indonesia. Saya masih cinta Mika Tambayong. Wih, Bukan semata-mata kita di sini karena K-pop fans mendewa-dewakan lagu K-pop. Enggak. Itu terus kita tidak bisa hidup tanpa lagu K-pop. Tidak enggak gitu juga. Enggak gitu. anjir. Sama kadang kan juga Salah itu, salah. Udah enak banget dengerin lagu K-pop. gue ini Dari lagu yang pesan-pesan aja lain gitu. pesan-pesan buat yang ini loh ada loh kayak boleh ngefans tapi jangan berlebihan ada tuh sampai yang menuhankan wah Iya. itu salah itu Itu salah, kayak salah, gitu. itu salah. bukan salah anjing. Tolol tapi itu. itu nggak K-pop doang Terlalu. apapun kalian ngefans ke suatu idola itu jangan sampai menuhankan itu yang bahaya Itu goblok gitu, Iya. bukan bodoh sih. ikut ubur-ubur aja men Balik lagi itu sebuah genre musik dan sebuah hobi. Jadi ketika cocok di kita, balik lagi kata Bang Alpi tadi, kata Alpi. Ya, Oh iya jangan bilang bang. Alpi gimana cara kita menyikapi dengan benar. Itu aja sih. Ya gue kadang cuman kasihan aja sih sama orang-orang ya yang kayak dia K-popers atau dia bukan K-popers nih, bukan K-popers doang maksudnya. Dia suka sesuatu tapi dia nggak bisa menunjukkan sesuatunya karena sekitarnya nggak seperti itu gitu loh. Ya kalau kita ambil contoh karena kita K-popers, misal gua K-popers, terus sekitar gua tuh anak metal gitu, anak underground, anak hip hop, gua jadi nggak bisa mengeluarkan dan nggak bisa mengekspresikan diri gua dan gua terpaksa pura-pura jadi anak hip hop gitu. Karena takut. Karena Sebenarnya nggak harus kayak gitu. nggak harus kayak gitu dan lu punya cara sendiri mengekspresikan gitu kan. Ya nggak perlu takut, nggak perlu malu kata gua mah sebagai lu K-popers. Ya kalau lu suka ya udah jalani aja. Tapi jujur gue juga pernah mengalami masa-masa itu sih. Masa-masa kayak dikucilkan. bukan masa dikucilkan. Gue bilang dari tadi gue enggak ya? belum pernah merasa dikucilkan sama non K-pop fans. Tapi yang gue pernah ngerasain adalah ngerasa malu untuk bukan malu, agak khawatir. Kalau malu kan gue malu suka K-pop, enggak, gue nggak malu suka K-pop, tapi gue agak khawatir kalau gue tunjukin kayak malah yang tadinya gue nggak dapet malah mulai dapet tekanan-tekanan itu gitu. Cara gue berdamai dengan diri gue sendiri adalah ya udah mau nggak mau gue harus tunjukin dengan cara waktu itu gue bikin channel YouTube. Benar. Dengan kayak gitu kan ya mau nggak mau orang akan tahu dong kalau gue K-pop fans. Gak mungkin gue bikin channel K-pop tapi ternyata saya apa gitu pecinta sugar glider kan enggak juga. Iya benar. Jadi nggak nyampe. Suka glider gitu aja. Apa yip? Oh, salah. Bukan. Sorry. Ya sih, inti dari kita semua itu tadi udah dibahas lah, udah banyak banget. Berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri. Dan satu yang harus kalian ingat apabila kalian menerima tekanan sebagai fanboy, entah dikatain apalah, dikatain apa sama ini, jangan balik katain tapi introspeksi diri. Introspeksi diri. Iya dulu. Balik lagi ketika kita udah self confident, apa yang kita perbuat juga harus benar. Iya. Dan ya udah kalau misalkan kita nggak merasa seperti apa yang non K-pop fans katain, ya udah berarti cuekin aja karena ya lu nggak gitu. Nggak usah nyerak balik. Enggak, gua nggak gitu. Nggak usah ya. Nggak usah tersinggung lah karena ya udah kita tidak seperti apa yang orang Tinggal bilang. enjoy the life aja. Enjoy your life. Intinya ya, terakhir paling
Dari tadi terakhir. Pokoknya mah Akhir wae anjing. Kan soalnya dia nanya ada tambahan ya nggak akan beres. Udah jangan Udah nanya aja lah ya. tambahan, udah. Di topping terus tadi. Lumayan AdSense nih. udah aja. Terima kasih semua yang udah mau dengerin. Mudah-mudahan kalau ada yang mau curhat juga boleh di kolom komen ya. Ah iya bener, bagi-bagi pengalaman. gitu. Apalagi Berbagi kayak pengalaman. fanboy juga gitu yang masih malu. Bareng-bareng udah. Jangan malu jadi fanboy coy. Jangankan kita K-pop ya, sebelum gua K-pop juga, gua juga fanboynya Larensil. Gua juga fanboynya DT anjir. Gua juga fanboynya Bahkan kadang-kadang SOD. juga Hyde kan make upnya agak Iya, over juga iya, kadang-kadang makanya. kan. Dan gayanya juga gitu-gitu Hyde. Iya. Kita dulu pernah mengalami masa-masa fanboy sebagai orang jujur, gua juga NSYNC, Westlife. Iya, gue juga suka. Nggak lagu-lagu mungkin Westlife. anjir Iya gua lah. masuk. Ya kan? Siapa yang nggak suka Westlife anjing? Iya. NSYNC, Westlife, terus Backstreet Boy gitu ya kan, Boyzone. Gue pernah juga jadi masa-masa fanboy. Sorry lah. Tambah deh umurnya. Tua gitu kan. 5566 ya. Ya, anjing. Sudah. Bener idola gua juga make upan. Nasar. Seperti mati lampu ya sayang. Seperti mati lampu. Thank you. Pokoknya Iya, jangan malu jadi fanboy. Jangan malu Ada jadi diri masanya sendiri. Ada masanya. tunjukin hal yang emang positif. Jangan malu, tapi jangan malu-maluin. Nah, Setuju. Ada lagi? tapi gua malu-maluin juga bangga kok. Udah aja. Udah cukup. Sorry lah. Makasih ya. Sorry kepada Tapi udah mau berbagi. Ya. Buktikan bahwa maafin, kalian maafin. bisa dapat bukan dapat ya, bisa menunjukkan sesuatu yang positif dari kalian suka K-pop. Kayak saya diam menang di Korea. Yuh. Sombong anjing. Saya diam. Wajar dong saya bangga. Oh iya, saya diam. Saya diem-diem BAP dahareun. Sama ini closingan doang. Nuhun Bang Alpi udah datang ke Siap. Bandung. Jangan kapok. Udah jangan kapok. Tidak Kita kapok, bro. Main-main bareng, makan bareng udah. Terima kasih Bang Alpi udah jadi Alpi Iya, udah untuk jadi sementara. Alpi untuk sementara. Makasih Mang Atuy Mang udah Atuy, ngasih makasih. persepsi sebagai fanboy juga selain kita. Makasih Pak Vio yang udah mengerjakan semuanya. Terima kasih Ibu Bapak yang udah melahirkan dan membesarkan saya hingga saat ini. Nggak jadi beres. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi Akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Stay and always stay back. Nggak apa-apa dipakai. Dadah. Assalamualaikum.